Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Toyota ingin mempresentasikan tugas mata kuliah model kompetensi. Saya Vandrel Henzel Antoni ingin menjawab pertanyaan dari tugas tersebut. Pertama, bagaimana situasi tersebut mencerminkan kondisi VUCA? Oke, baik, saya akan menjawab. Aspek VUCA dalam konteks Toyota ada volatility atau ketidakstabilan. Pertama, contoh situasinya, perubahan pasar yang cepat seperti fluktuasi harga bahan baku atau semikonduktor bahan bakar dan permintaan kendaraan listrik atau EV yang terus meningkat. Kedua dampaknya, Toyota harus terus menyesuaikan produksi dan rantai pasokan agar tetap kompetitif. Lalu ada uncertainty atau ketidakpastian. Situasinya, ketidakpastian terkait regulasi pemerintah tentang kendaraan ramah lingkungan, seperti standar emisi atau insentif kendaraan listrik. Lalu dampaknya, perusahaan sulit memprediksi kebutuhan investasi dan perencanaan jangka panjang. Lalu ada complexity atau kompleksitas. Situasinya, rantai pasokan global yang melibatkan banyak pemasok, distribusi lintas negara, dan integrasi teknologi canggih seperti AI dalam kendaraan. Lalu dampaknya, Toyota harus mengelola hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan secara efektif. Lalu yang keempat, ambiguity atau ambiguitas. Situasinya, persaingan pasar dengan berbagai jenis teknologi kendaraan, yaitu ada hybrid, EV, hydrogen fuel cell, dan ketidakpastian pilihan konsumen. Dampaknya, Toyota menghadapi tantangan dalam menentukan arah investasi teknologi jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Sastra dari kelompok Toyota. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kompetensi yang dibutuhkan, kompetensi manusia, soft skill dan hard skill yang diperlukan untuk menghadapi situasi tersebut. Baik, yang pertama ada soft skill, kemudian ada adaptability, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi pasar dan teknologi. Kemudian critical thinking, menganalisis masalah yang kompleks dan mengambil keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian. Kemudian collaboration, bekerja sama lintas tim, divisi, dan negara untuk mengelola kompleksitas rantai pasokan dan proyek global. Yang keempat, emotional intelligence, yaitu mampu memahami dan mengelola emosi diri dan orang lain untuk menjaga komunikasi yang efektif di situasi sulit. Yang kedua ada hard skill, yaitu data analis, kemampuan membaca dan mengolah big data untuk memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya project management, mengelola proyek besar yang melibatkan banyak pihak secara efisien. Kemudian technological literacy, yaitu memahami teknologi terbaru seperti AI, IoT, dan blockchain untuk pengembangan kendaraan modern. Kemudian yang terakhir, supply chain management, yaitu keahlian dalam mengoptimalkan rantai pasokan global di tengah volatilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giats Abdul Nasir. Di sini saya akan melanjutkan menjawab dari pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, rekomendasi solusi, usulan solusi atau strategi yang bisa diterapkan baik oleh individu maupun organisasi. Untuk solusi individu, yang pertama ada pelatihan dan pengembangan kompetensi. Untuk mengikuti program pelatihan tentang data analisis, manajemen proyek, dan teknologi terbaru di industri otomotif. Yang kedua ada penguatan soft skill, mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dalam situasi krisis. Yang ketiga ada mindset growth, mendorong pola pikir yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Terus ada solusi untuk organisasi. Yang pertama, penguatan strategi digital, mengintegrasikan teknologi digital untuk memprediksi tren pasar dan mengelola rantai pasokan secara real time. Yang kedua ada peningkatan kolaborasi internal dan eksternal, membangun budaya kerja yang kolaboratif antara divisi serta menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi dan pemasok lokal. Yang ketiga ada investasi pada SDM,
memberikan program pelatihan berkelanjutan untuk karyawan, khususnya terkait data science, AI, dan manajemen rantai pasokan. Yang keempat ada prototyping dan inovasi cepat. Mengadopsi pendekatan agile dalam pengembangan produk sehingga Toyota dapat merespon perubahan pasar dengan cepat. Yang kelima ada pengelolaan risiko, membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko di setiap aspek operasional dan strategis. Mungkin segitu yang bisa saya jawab. Saya dari kelompok Toyota undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.